Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Mbak. Namanya Mbak Rizka, dia Mbak saya. Oke, di sini karena Mbak Rizka suku Jawa, saya juga suku Jawa. Kan di sini tentang teori kebudayaan. Jadi saya akan membahas tentang kebudayaan yang ada di adat Jawa sebelum pernikahan, yaitu tentang siraman sebelum melakukan resepsi akad nikah. Itu kayak mana sih Mbak maksudnya? Kalau secara Mbak mungkin tidak detail ya seperti di Jawa sana yang asli Jawa, soalnya kita kan udah Jawa campuran, Jawa Sumatera yang dimana sekeliling kita mayoritasnya juga bukan Jawa gitu kan. Ya udah, yang dari Mbak sendiri sih, kalau Jawa yang itu tadi sebelum pernikahan itu dia ada yang namanya proses siraman antara pihak mempelai wanita dan mempelai laki-laki di rumahnya masing-masing sih. Yaitu itu merupakan gimana ya bilangkannya, dari adat kita lah yang bermakna itu tadi membersihkan diri lah. Yang pertama itu ada tata caranya, itu yang pertama itu ada sungkeman. Sungkeman itu artinya dimana kita meminta restu kepada kedua orang tua kita untuk memulai hidup baru dengan itu tadi calon suami kita. Yang bisa diartikan itu juga sungkeman itu juga dalam proses itu kita meminta maaf lah secara lahir batin atas kesalahan kita kepada kedua orang tua dari lahir sampai sebesar itulah mau menikah itu kan. Baru yang kedua itu tadi dia itulah namanya, inilah yang poin pertamanya itu siraman. Siraman itu yang artinya mandi, yang artinya membersihkan diri dari secara lahir batin lah kalau dibilangkannya kayak gitu. Kemudian itu ada yang ketiga itu ada memecahkan kendi. Memecahkan kendi itu artinya sebagai isyarat di mana orang tua itu gimana ya bilangkannya? Rela gitu udah anaknya. Iya, rela, baru biar kelak anaknya tuh semakin dewasa itu memecahkan kendi. Ibaratnya dia udah melepaskan anaknya, berarti artinya anaknya itu sudah dewasa. Itu tadi. Baru yang keempat itu ada motong rambut, tapi bahasa Jawanya apa ya? Kurang tahu sih Mbak. Yang artinya itu tadi keempat tata caranya memotong rambut, di mana itu memotong yang memaknakan itulah di diri kita itu memotong atau menghilangkan hal-hal buruk gitu. Untuk baru yang kelima itu ada bopongan. Bopongan itu dilakukan oleh Mempelai wanita. Ya, mempelai wanita digendong oleh ayahnya. Kalau ayahnya sudah nggak sanggup, bisa sama saudara kandungnya, tapi dengan syarat tadi orang tua laki-lakinya tetap memegang anaknya sampai ke kamarnya. Itu yang mengartikan dimana kedua orang tua atau keluarga kita selalu memberikan kasih sayang dan selalu gimana bilangkannya, gimana sih yang artinya selalu memberikan kasih sayang kepada anak perempuannya sampai kapanpun, atau itu tadi apa tuh namanya, anak orang tuanya tuh kayak selalu ada walaupun anaknya udah dilepas gitu, udah rela dinikah lah gitu, dibawa suaminya nanti. Iya, tetap bisa minta pertolongan kedua orang tuanya, tidak melepas, tapi arti menggendong anak perempuannya itulah tadi arti menggendongnya di adat apa? Adat Jawa. Baru itu yang kedua, yang terakhir itu ada adol dawet atau jual ibu kita itu pura-pura jual es dawet, jual dawet lah pokoknya, cendol dawet itu. Kalau nggak tahu dawet ya cendol dawet lah gitu, cendol. Itu yang mengartikan gimana ya, mama kita itu jual cendol itu nggak dibayar ya, kita ngasih orang aja pura-pura jualan gitu kan ke tetangga gitu yang terdekat atau saudaranya pas di acara siraman itu. Itu yang mengartikan dimana kita nanti semua kan anaknya ada banyak, itu mengartikan gotong royong sebagai udah menikah lah semuanya gitu kan, anak dan saudaranya itu tetap tetap bergotong royong. Kita nggak boleh melepas tanggung jawab kalau itu saudara kita harus tetap gotong royong lah, sampai kita pun udah menikah sama orang lain, kita tetap harus bergotong royong sama saudara kita yang susah seperti itu. Itu tadi namanya. Udah proses siraman itu tata caranya cuma sampai ke
Setahu Mbak cuma yang itu tadi jualan dawet. Dawet. Selebihnya kurang tahu sih. Oke. Dan selanjutnya di sini Terima kasih, Ella, Bu. oh, makasih ya Mbak. Selanjutnya di sini Ella mau bertanya kan abis kan akad ini kan, abis akad pernikahan, terus inilah pesta lah nih. Nah di hari H itu kan ada tuh proses nemok kan bagi adat Jawa, itu prosesnya kayak mana Mbak? Proses nemokkan itu ya, kalau dalam nemokkan itu dilaksanakan setelah akad nikah, akad secara agama ya, setelah melakukan baik mau di KUA atau mau di tempat pestahan pihak perempuannya itu tadi. Yang pertama yang harus kita persiapkan itu loh tadi, itulah apa namanya, pasang terata atau apa tuh, Tenda. iya, Tenda persiapan. Iya, tenda persiapan lah itu untuk acara pernikahan kita itu, pelaminan itulah namanya. Yang kedua itu kita juga harus menyiapkan yang utama itu tadi, menyiapkan kembar mayang. Kembar mayang itu yang bunga kembar yang ada bunganya, Iya. janur-janur dibentuk-bentuk. Kalau tahu kan yang sering dibawa lah kayak gini tuh, seperti itu. Mungkin sebagian orang tahu, kalau nggak tahu bisa di searching aja di Google. Kembar mayang itu mengartikan untuk apa? Untuk kebijaksanaan dan motivasi untuk kedua pengantin untuk memulai hidup barunya itu dengan baik. Karena di situ banyak jenis-jenis apa tuh namanya, janur itu yang diukir-ukir Ya, itu. ada juga kayak bentuk-bentuk hewan, Iya, gitu. burung itu mempunyai simbol semua sih, tapi karena itu tadi bukan garis asli Jawa, jadi kurang paham artinya itu apa. Jadi cuma ya udah artinya untuk Kami itu. Jawa pendatang guys. Ya, jadi untuk kebijakan dan motivasi pengantin untuk memulai hidup barunya dengan baiklah secara sakinah mawadah. Yang ketiga itu ada namanya lempar pinggah. Lempar pinggah itu tuh apa ya namanya? Dia sirih diisi beras, Diikat, habis diikat, itu. baru melemparlah ke dada perempuan lempar ke dada laki-laki, laki-laki lempar ke dada perempuan. Tuh. Yang itu Pas ditemukan gini guys, orang iya, kita iya, saling betul. lempar. Nanti dilimpahkan kan, Nah. itu dilempar. Kalaupun pas atau nyangkut di dadanya salah satu, itu katanya apa tuh namanya? Ya itu sih bilangkannya apa? Cocok. Bukan cocok itu. Iya cocok sih itu apa tuh? Aduh. Kalau pinggangnya itu nempel atau pas nggak jatuh lah ke dada baik ke perempuan atau laki-laki, itu mengartikan katanya sih kita jodohnya itu selain di dunia, di akhirat tetap berjodoh dengan dia. Kan secara Islam jodoh dunia sama akhirat itu berbeda juga. Tapi kalau melakukan itu nggak jatuh, katanya dunia dan akhirat sama, tetap guys. jodoh. Iya. Baru yang keempat itu ada apa itu namanya? Pecah telur. Bukan, belangga gantah yang cuci kaki laki-laki tuh. Perempuan itu mencuci kaki pengantin prianya itu yang mengartikan itu tadi, bahwa kita siap dan Lahir dan batin. berbakti, bertanggung jawab dan melayani suami kita, seperti itu. Itulah tadi. Baru yang kelima itu yang terakhir lah, setahu itu ada injak telur. Injak telur itu dimaknakan ya, nemokkan itu tadi ada namanya injak telur, dimana yang mengartikan agar pengantinnya itu memiliki keturunan ke depannya, seperti itu. Dan itulah yang setahu saya sebagai seorang adat Jawa lah tentang resepsi pernikahan itu. Yang terakhir itu cuma itu deh. Setelah itu selebihnya kurang tahu karena tadi bukan asli Jawa, udah Jawa Sumatera. Ya setelah melakukan injak telur itu ya udah kita dibawa ke pelaminan. Setelah dibawa ke pelaminan itu, kalau di Sumatera ini ada satu lagi, itu namanya apa? Yang marhaban itu namakannya? Tepung tawar. Iya, tepung tawar. Itu tepung tawar itu nyirami bunga-bunga lah ke. Ya, ada berasnya juga. Iya, terus dikasih apa tuh Mbak? Kayak kapur dingin. Iya, kapur dingin itu. Dicolek-colekkan ke muka pengantinnya gitu. Iya, itu dilakukan, nanti dipanggil lah, udah dimarhabankan namanya itu kan. Itu nanti dipanggil lah semua keluarga, baik keluarga yang ada di situ lah, keluarga kandung yang ada di situ itu. Kalau itu sih kurang tahu ya, karena nggak pernah dengar
juga artinya sebagai apa kan, yang setahu tadi itu tadi. Oh iya, ngikuti aja tradisinya kayak gitu. Iya. Kami ngikuti aja gitu. Ya tradisinya di situ di Sumatera juga ya diikutin, itu kebanyakan itu pasti nggak ketinggalan. Kalau yang marhaban itu namanya Iya. tepung tawar dan marhaban itu nggak ketinggalan. Tapi kalau siraman tempat kami guys jarang ada, nggak pernah ada sih yang lihat ada siraman gitu. Iya betul, mungkin karena ya setahu kalau siraman itu dia harus terperinci sih, dia nggak boleh ngomong bahasa ya Indonesia, harus bahasa Jawa halusnya. Jadi apalagi kita udah tinggal di Sumatera, nggak tahu nenek buyutnya itu yang mana, nggak tahu karena kan nenek buyutnya memang asli Jawa tapi nggak ada yang sih. Jadi mau melaksanakan adat itu tidak, cuman kurang afdol apa Ya, nggak sakral nanti ya nggak jadinya, sakral guys. kalau nggak ada orang tuanya, kalau nenek buyutnya itu nggak ada, itu seperti itu. Jadi siraman itu kurang 1-2 orang lah mungkin yang melakukan itu, yang nenek buyutnya masih hidup, selebihnya enggak. Tapi kalau adat menemukan itu di pernikahan semua melaksanakan Melaksanakannya. ya, karena itu adat pernikahan Jawanya seperti itu sih. Selebihnya sudah kita tinggal menikmati pesta pernikahan kita. Kibotan guys, makan daging. Iya. Oke, sampai di sini ya guys. Terima kasih ya Mbak. Dan kalau ada yang kurang-kurang atau salah-salah jangan salahi kami karena Mbaknya sendiri belum menikah guys. Jadi belum menjalani resepsi seperti itu. Iya, hanya pengetahuan sekeliling saja, dengar-dengar kan. Oke, bye bye. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam.